Bapak Ibu jamaah yang kumuliakan, masih dalam musalsal kita, pertemuan berseri kita tentang seluk-beluk mensucikan jiwa atau tazkiyatul anfus, dan masih dalam sarana pertama mensucikan jiwa dengan ibadah salat khusyuk. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kedalaman ibadah doa iftitah, bahwasanya pilihan Imam Ghazali mengikut guru besar beliau dan juga guru besar kita Imam Syafi'i rahimahullah, memilih lafaz wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang sudah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam keadaan lurus, tunduk, berserah diri, dan aku tidak tergolong kaum yang musyrik. Jamaah semua, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, 6 sifat yang harus kita usahakan dalam salat khusyuk. Salah satunya adalah tafahum, memahami dialog pembicaraan kita dengan Allah Ta'ala dalam ibadah salat itu sendiri. Maka memang kita tidak punya pilihan lain kecuali harus mempelajari kata demi kata dari apa yang kita baca dalam salat, karena bagi kita masih butuh makna terjemahan. Dan Imam Ghazali merinci bahwasanya pembahasan kita menghadapkan wajah kepada Allah Ta'ala, kalau wajah fisik sebenarnya tidak kita hadapkan kepada Allah Ta'ala, melainkan kita hadapkan ke arah kiblat, dan itu menjadikan bertauhidnya, bersatunya kaum muslimin dalam ibadah salat, bahwasanya seluruh orang menghadapkan wajahnya ke kiblat. Adapun yang perlu sekali kita hadapkan kepada Allah Ta'ala adalah tunduknya jantung hati kita kepadanya. Dan sebagaimana sudah kita bahas pertemuan lalu, jantung hati untuk tunduk, dan itu adalah sanubari, nurani, itu tidak butuh aksi. Aksi-aksi ini adalah usaha supaya gerak-gerik fisik ini memberikan sentuhan kuat kepada jantung hati kita untuk melaksanakan yang namanya tunduk tadi. Karena memang sifat khusyuk itu adalah kesadaran kita secara penuh tunduk kepada Allah Ta'ala. Satu poin yang belum kita garis bawahi di pertemuan lalu, kita harus membersihkan diri dari unsur syirik. Dan di sini Imam Ghazali menukil ayat terakhir dari surah Al-Kahfi tadi. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Tuhannya, maka hendaklah dia beramal-amal yang soleh dan jangan mempersekutukan terkait ibadah kepada Tuhannya itu dengan sesuatu apapun. Beliau di sini merujuk kepada bahasa Nabi SAW, bahwasanya sifat riya, ibadah ingin dilihat, dipuji orang, diketahui orang, itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maka kami di sini membahasakan, kalau kita beribadah masih menimbang tengok orang ke kita, deh sianu tuyo suwana khusyuk lamo salat. Kalau masih harapan-harapan pujian orang, berarti kita lebih memuliakan orang-orang di belakang dan di samping kita dibanding zat yang ada di hadapan kita. Maka ketika kita menyadari dengan secara utuh bahwasanya kita sedang tunduk merendah, kalau bahasa Minang kucun di hadapan Allah Ta'ala, maka tidak penting bagi kita orang yang di kanan kiri kita, belakang kita. Karena orang yang fokus berbicara dalam rasa tunduk kepada atasannya, kepada yang maha agung, maka bagi dia tidak penting selain bagaimana pembicaraannya dengan Allah ini menjadikan Allah ridho kepadanya. Bagaimana ungkapan-ungkapan ketundukan ini benar dari hati yang jujur. Jangan sampai kita divonis berdusta oleh Allah Ta'ala. Kita ngaku tidak syirik, tapi kita masih memandang lebih besar, lebih penting pujian orang, dan itu adalah syirik yang tersembunyi. Maka kaum muslimin, disinilah sangat penting kita memahami kata demi kata, lafaz yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala dalam salat. Bahwasanya ini bukan lafaz kosong,
Karena kalau kita runut kepada bahasa selanjutnya ketika kita nanti membahas soal bacaan Al-Fatihah, di sini Imam Ghazali membagi manusia kepada 3 kelompok. Rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu ghafil. Ini level pertama. Tapi di sini masih divonis orang baik. Orang yang lisannya bergerak berzikir membaca, tapi jantung hatinya lalai. Dan itu memang kita rasakan. Saya pribadi sebelum serius mempelajari ini juga merasakan itu. Ba'a muncung wasi menggari, tapi tidak ada rasa. Tidak ada rasa tunduk di situ, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap di situ. Padahal itu semua adalah unsur-unsur untuk bisa merasakan khusyuk dan menikmati ibadah salat itu sendiri. Level kedua adalah rajulun yataharraku lisanuhu wa qalbuhu yattabi'u al-lisan fayafhamu wa yasma' minhu ka'annahu yasma'uhu min ghairihi. Wa hiya darajat ashabul yamin. Model kedua adalah seseorang yang bergerak lisannya dan jantung hatinya mengikuti bacaan lisan. Maka jantung hatinya memahami dan mendengarkan apa yang dibaca oleh lisan, seakan-akan dia mendengar itu dari orang lain. Jadi mau dewak mengecek apa ibu? Berdua je orang. Awak mendengar dari orang tua dengan anunya kecean supaya bekon ndak salah jawe, ndak salah komentar. Karena di pergaulan kita manusia saja, kalau ada kawan ngecek tu awak salah paham, salah dengar gitu, tu awak jawab, awak komentari, ketika tidak cocok, sering kadang menjadi bahan diperolok-olokkan teman. Nah, hari ini dalam ibadah salat kita tidak sedang berdialog dengan yang selevel, bukan dengan teman sejawat, tapi dengan yang Maha Agung. Maka memang haruslah lisan ini diikuti oleh jantung hati dengan pemahaman, seakan-akan hati kita mendengar ucapan lisan itu dari orang lain, kita serius mengikutinya, memahami dialog lisan itu. Dan ini semua adalah derajat-derajat yang bertikai dari semua ahli sorga yang masuk ashabul yamin, golongan kanan. Karena memang golongan kanan itu sebagai penduduk surga jelas tidak mungkin satu level karena amal-amal tidak sama. Nah, yang tertinggi adalah rajulun yasbiqu qalbuhu ilal ma'ani awalan summa yakhdimu al-lisan al-qalba fayutarjimuhu. Seseorang yang justru lebih dahulu jantung hatinya memahami makna, kemudian lisan ini adalah pelayan mengungkapkan makna yang ada dalam jantung hatinya, maka bacaannya hanyalah menerjemahkan rasa yang ada dalam dirinya. Nah, ini sangat dalam, saya ulang. Level ketiga, dan ini level tertinggi, seseorang yang jantung hatinya lebih dahulu kepada kepahaman makna-makna, kemudian lisan ini menerjemahkan, mengungkapkan apa yang terasa dalam jantung hatinya. Maka Bapak dan Ibu, disinilah Imam Ghazali menegaskan puncak dari khusyuk tersebut, bahwasanya rasa dalam jantung hati kita ini diungkapkan dengan bahasa lisan sesuai yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ungkapan jiwanya. Orang mengungkapkan Maliki Yaumiddin itu adalah ungkapan jiwanya. Nah, untuk sebelum kita ke sini, kita mundur ke awalnya, karena menurut mazhab Imam Syafi'i, dan ini ditegaskan oleh Imam Ghazali, sunnah hukumnya sebelum membaca Al-Fatihah memulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan relatif ulama fikih sepakat di bagian ini secara umum. Walaupun rincian lebih lanjut mereka beda pendapat soal kapan saja baca A'udzubillah. Imam Syafi'i cenderung setiap kali membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah ayat Quran dan perintah Allah memulai membaca Al-Quran diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah hanya menuntut itu di Fatihah pertama. Fatihah kedua, ketiga dan seterusnya tidak dituntut lagi baca, karena seluruhnya masih bertalian dalam satuan zikir. Nah, apa yang digarisbawahi dalam tasawuf? Ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, dari syaitan yang dikutuk. Di sini semestinya kita berkesadaran penuh bahwasanya syaitan yang dirajam itu adalah musuh kita,
yang standby bersiap-siap untuk menjerumuskan kita. Dia siap siaga untuk memalingkan jantung hati kita dari Allah karena dia dengki dengan kita. Dia dengki dengan anak Adam ketika bermunajat, berbicara berduaan saja dengan Allah Ta'ala. Maka dia sibuk mengusahakan agar kita berpaling dari Allah Ta'ala. Syaitan setuju saja kita membaca secara lisan, tapi dia sangat serius mengusahakan lisan boleh bergerak, tapi pengana ajan ke Tuhan, hati tidak kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW sendiri kabarkan, syaitan mengusahakan seorang hamba uzkur haza fi shalah. Sabu iko kana itu sedang solat, sehingga lisan dia membaca, tapi dia tidak memiliki kehidupan jantung hati karena tidak maduk ke Tuhan. Nan nyokana hal-hal duniawi. Banyak sekali yang akan dipalingkan oleh syaitan. Maka seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, sarana-sarana ini harus kita singkirkan sebelum kita memulai sholat itu sendiri. Maka memang kadang perlu kita sholat di gelap gulita, sehingga tidak ada unsur duniawi yang mengganggu. Nah Bapak dan Ibu, kita mundur ke kaji fikih sedikit. Ini di sebagian masjid musalla, kadang banyak sekali pengumuman-pengumuman di rentang pandangan mata kita, dan itu mengganggu ibadah sholat kita. Kita juga sudah sampaikan pertemuan terdahulu, kita apresiasi masjid kita memilih sajadah yang satu warna, karena banyak corak itu memalingkan pikiran. Apalagi kalau di situ ada warna-warna corak yang mengandung unsur kemungkaran. Panganawalah kasinan saya. Sajadah ada salibnya, ada itu jadi sarana syaitan. Sajadah ada bintang Yahudinya, itu semua sarana syaitan. Syaitan berusaha memalingkan jantung hati kita dari Allah Ta'ala. Maka kita harus sadar, musuh kita ini sudah gagal. Dia tidak dapat taufik, tidak dapat arahan hati di sujud pertama. Sedangkan kita justru mengusahakan bagaimana sujud-sujud ini menyelamatkan kita. Sehingga kalau sampai kita dalam sholat digagalkan oleh syaitan, banyak nantakana sampai lupa jumlah bilangan rakaat, itu kita ditertawakan oleh syaitan. Nah, bagaimana kita menutup kegagalan kita ketika ditarik oleh syaitan? Jurusnya sama. Kita memperbaiki diri dengan sesuatu yang syaitan gagal, yaitu sujud. Maka orang sujud sahwi menjadikan syaitan tapiyuh muncung, ini bahasa saya menerjemahkan. Tapiyuh muncung dari sedang menggalaan awak. Wak lupa bara rakaat itu. Dak jaleh lagi kemangan. Maka kita sujud sahwi 2 kali, itu menjadikan syaitan terdiam. Dia tercengang. Dia sadar akan dirinya. Dia menyingkir dan menangis, kata Nabi SAW. Celaka saya. Saya dulu disuruh sujud, tidak mau sujud, maka saya divonis kekal di neraka. Ini anak Adam, berhasil saya gelincirkan lupa dengan Tuhan. Lupa dengan yang maha mencipta, lupa dengan Allah Rabbul Izzah, tapi dia memperbaiki diri dengan bersujud, maka dia berhak mendapat surga. Jadi Bapak dan Ibu, manusiawi kita mungkin bisa ditarik oleh syaitan, tetapi Allah maha penyayang, rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Maka mari kita usahakan rahmat itu dengan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita tadi. Jadi penting kita berkesadaran penuh di lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, kepada syaitan yang dirajam, karena dia sangat iri dengki dengan kita. Dia ingin kita masuk neraka, dia tidak ingin kita dapat kebaikan, dia tidak ingin kita masuk surga. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita digelincirkan olehnya. Nah, barulah sesudah itu kita dijaga oleh Allah dari syaitan. Maka kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah lafaz tabarruk, lafaz yang banyak membawa keberkahan. Tabarruk artinya mengambil keberkahan. Kita mengambil keberkahan dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, karena seluruh pekerjaan di situ ada kata yang muqaddar, tersimpan, tidak dibaca, tidak ditulis. Saya memulai salat, saya memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah yang segala urusan ketika dikaitkan, diilsakkan dengan dia, maka itu urusan yang banyak membawa kebaikan. Sebaliknya urusan yang abai dari menyebut nama Allah Ta'ala
adalah urusan yang terputus serta merugi. Maka semoga sesudah itu ayat-ayat berikutnya merupakan rasa harap, gentar, takut yang hadir dalam jantung hati kita dalam dialog dengan Allah di surah Al-Fatihah. Dengan waktu kita potong, seperti biasa kita akan berangsur-angsur di sini. Jamaah semua, hari ini sudah 26 Rajab, besok 27 Rajab. Secara sejarah itu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Walaupun ulama beda pendapat, tapi Isra Mi'raj adalah pasti. Maka kalau Nabi Mi'raj kepada Allah Ta'ala untuk keagungan, maka mi'raj kita dalam bahasa ulama adalah ibadah solat ini. Dengan solat inilah kita naik ke langit menghadap yang Maha Mencipta. Semoga solat kita usahakan untuk bisa dinikmati dengan solat khusyuk. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.